Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang multikultural dan juga pendidikan Islam. Di sini saya Muhammad Yahya Zakaria dengan tim 232 dan di sini saya akan menjelaskan langsung saja tentang latar belakang multikultural dan juga pendidikan Islam, yang mana Indonesia adalah sebuah negara dengan kekayaan multikultural yang luar biasa dan juga memiliki dinamika masyarakat yang beragam dalam berbagai aspek kehidupan, dari agama, suku, bahasa, dan juga budaya. Dan keragaman ini merupakan potensi besar bagi kemajuan bangsa, namun juga tantangan yang perlu dikelola dengan bijak. Jadi pengembangan pendidikan multikultural ini merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi ini dan juga bisa mengatasi potensi konflik. Dan juga pendidikan multikultural ini berperan penting dalam menanamkan kesadaran akan keberagaman dan juga bisa mendorong sifat toleransi dan tegang rasa, serta memaksimalkan potensi positif seperti kerjasama. Jadi bisa diartikan latar belakang dalam multikultural dan juga pendidikan Islam ini tujuannya yaitu memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa dan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, gender, dan juga seksual, etnis, dan juga budaya. Jadi latar belakang ini perlu diakomodasi dalam proses pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya ada rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini ada dua. Yang pertama yaitu multikultural dan juga pendidikan Islam, dan yang kedua lembaga pendidikan Islam dan dalam membangun inklusivitas dan juga toleransi. Dan selanjutnya pengertian multikultural. Dan pengertian multikultural ini dapat diartikan sebagai proses transmisi nilai-nilai budaya dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan juga bisa mencakup transfer adat istiadat maupun sistem kepercayaan dan juga seluruh aspek kebudayaan. Jadi pengertian multikultural ini yaitu bukanlah sekedar pengakuan dan juga atas keberagaman suku bangsa atau kebudayaan lokal. Jadi multikulturalisme ini menekankan pada kesetaraan dan juga penghargaan terhadap semua budaya yang ada dalam masyarakat. Jadi multikultural ini bisa diartikan yaitu tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga inklusif, di mana semua anggota masyarakat ini dapat hidup berdampingan secara damai dan juga saling menghormati. Dan selanjutnya prinsip multikultural, yang mana prinsip multikultural ini yang pertama ada gerakan sosial, yang mana bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua negara. Jadi gerakan sosial ini dalam prinsip multikultural ini bisa mewujudkan keadilan sosial bagi semua negara. Dan yang kedua ada pendidikan multikultural ini mencakup aspek pembelajaran di kelas. Jadi prinsip dalam pendidikan multikultural ini bisa menjadi aspek pembelajaran di kelas maupun di sekolah manapun semua. Dan yang ketiga ada namanya reformasi pendidikan yang komprehensif, membutuhkan analisis kritis terhadap sistem kekuasaan dan juga privilege yang ada. Jadi dalam prinsip multikultural ini, reformasi dalam pendidikan yang komprehensif ini membutuhkan analisis yang kritis. Jadi ada apapun pendapat tidak bisa langsung dimasukin. Jadi ada namanya menganalisis dulu terhadap sistem kekuasaan tersebut. Dan yang selanjutnya ada namanya perkembangan multikultural, yang mana perkembangan multikultural ini yang pertama ada multikultural ini muncul sebagai respon terhadap rasisme dan juga diskriminasi, yang mana multikulturalisme ini muncul sebagai respon terhadap rasisme dan diskriminasi. Dan yang kedua ada namanya perkembangannya menekankan pengakuan dan juga penghargaan terhadap identitas budaya yang berbeda. Jadi perkembangan dalam multikultural ini menekankan ada namanya pengakuan dan juga penghargaan terhadap identitas budaya yang berbeda. Dan yang ketiga ada namanya multikulturalisme penting di Indonesia untuk mencegah
konflik dan juga membangun masyarakat yang harmonis. Jadi multikultural ini penting di Indonesia buat untuk mencegah konflik dan juga bisa membangun masyarakat yang harmonis. Jadi semisal ada konflik pasti ada namanya multikultural. Jadi bisa diartikan perkembangan multikulturalisme ini untuk bisa mencegah masalah dan konflik di negara maupun di masyarakat. Dan yang selanjutnya tujuan multikultural, yang mana yang pertama ada namanya menghargai keberagaman individu. Jadi semisal tujuan ini menumbuhkan rasa hormat dan juga penghargaan terhadap setiap individu terlepas dari latar belakangnya. Contohnya semisal ada Kristen dan temannya itu Islam. Jadi tujuan ini bisa dimasukin semisal, jadi tidak ada pembedaan antara agama dan juga adat istiadat. Dan yang kedua, meningkatkan toleransi dan juga pemahaman. Jadi pendidikan ini tujuannya yaitu bisa meningkatkan toleransi dan juga pemahaman antar individu melalui pemahaman yang lebih luas tentang keberagaman budaya, agama, dan juga etnis. Hal ini penting juga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan juga saling menghormati dalam masyarakat majemuk. Dan yang ketiga, ada namanya mewujudkan keadilan dan juga kesetaraan, yang mana pendidikan multikultural ini berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan juga setara bagi semua. Jadi tidak ada pembeda maupun adat maupun agama, dan juga tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang budaya. Ini bisa menyangkut pemberian kesempatan yang sama dan juga penghindaran segala bentuk ketidakadilan. Dan yang selanjutnya ada namanya mengupayakan pemahaman budaya yang lebih dalam. Jadi bisa diartikan pendidikan ini tujuannya yaitu memperkaya pemahaman dan juga apresiasi terhadap keberagaman budaya, dan juga bisa memahami. Dengan memahami ini, menghargai budaya lain dan juga individu ini dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan manusia dari berbagai latar belakang. Dan yang kelima ini ada namanya mempersiapkan individu untuk era global, yang mana mempersiapkan ini pendidikan multikultural ini menyiapkan individu untuk berinteraksi dan juga beradaptasi di dunia yang semakin terhubung secara global, yaitu seperti gadget. Ini juga bisa menyangkut peningkatan kemampuan komunikasi lintas budaya dan juga adaptasi terhadap lingkungan. Jadi ini bisa dikhususkan dalam teladan Nabi Muhammad SAW dan juga Piagam Madinah, yang mana bisa menjadi landasan kuat bagi pendidikan multikulturalisme ini. Dan yang mana Piagam Madinah ini yang terinspirasi oleh Al-Quran. Dan yang selanjutnya ada namanya tantangan dan juga peluang. Tantangan yang pertama yaitu kita lihat ke tantangan dulu. Tantangan yang pertama yaitu ada namanya tantangan sosiologi, yang mana tantangan sosiologi ini masyarakat Indonesia masih memiliki kelompok-kelompok yang berpandangan tekstual dan juga ortodoks, baik dari golongan muslim maupun non-muslim, yang mungkin menentang konsep pendidikan multikultural ini. Perbedaan interpretasi terhadap agama dan juga kekhawatiran akan pelemahan keyakinan agama. Dan yang kedua ada namanya tantangan politik, yang mana tantangan politik ini proses penyelarasan visi dan juga pembuatan kebijakan terkait pendidikan multikultural ini di tingkat pemerintahan membutuhkan waktu dan juga usaha yang signifikan. Kurangnya kesamaan pandangan antara lembaga pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, dan juga dapat menghambat implementasi kebijakan pendidikan multikultural di sekolah-sekolah lain. Dan yang selanjutnya ada namanya peluang dalam multikultural ini. Yang pertama yaitu memanfaatkan nilai-nilai lokal, yang mana memanfaatkan nilai-nilai lokal ini Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang inklusif seperti semangat Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan juga saling menghargai. Dan yang kedua ada namanya mempelajari sumber ajaran Islam, yang mana sumber ajaran Islam ini contohnya dalam kajian mendalam terhadap Al-Quran dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga ada namanya pengembangan riset dan juga kajian. Pengembangan riset dan kajian ini contohnya dalam
model pendidikan Islam, yaitu mengembangkan konsep dalam model pendidikan Islam multikultural tersebut. Dan yang selanjutnya ada namanya implementasi multikultural, yang mana implementasi multikultural ini yang pertama integrasikan wawasan multikultural ke dalam kurikulum, yang mana mengintegrasikan wawasan multikultural ke dalam kurikulum ini bisa diartikan seperti contoh, ada ilmu multikultural ini bisa dijadikan untuk landasan pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Dan yang kedua ada namanya terapkan pendekatan pembelajaran yang mendukung multikultural. Dan yang ketiga, tanamkan nilai multikultural dalam pendidikan informal dan juga non formal. Jadi nilai-nilai ini bisa ditanamkan dalam berbagai apapun. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan Islam. Dalam pengertian pendidikan Islam yaitu pembentukan individu yang beriman dan juga berakhlak mulia. Namun perbedaan pendapat muncul dalam mendefinisikan istilah ini. Dalam konsep dasar yang mendasari ya ada tiga, yaitu tiga istilah kunci yang sering digunakan dalam untuk menggambar dan pendidikan Islam ini. Yang pertama yaitu tarbiyah, dan yang kedua yaitu taklim, dan yang ketiga yaitu taklim, yang mana tarbiyah ini bisa diartikan dengan kata rob, yang mana menunjukkan proses pertumbuhan, perkembangan dan juga pemeliharaan pembinaan individu secara holistik. Dan yang kedua takdim ini berasal dari kata alama, yaitu merujuk pada proses pengajaran dan juga pembelajaran pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu taklim yang mana bisa diartikan adabah, yang mana menekankan aspek pembinaan akhlak dan juga karakter. Dan yang selanjutnya ada namanya prinsip pendidikan Islam. Dalam prinsip pendidikan Islam ini ada 5 dasar, yaitu yang pertama prinsip kesatuan, yang mana prinsip kesatuan ini yaitu tauhid, yang mana bisa menyeimbangkan kehidupan dunia maupun akhirat. Dan yang kedua ada namanya prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keseimbangan ini yaitu bisa mengembangkan diri kita dalam konsekuensi logis dalam aspek rohani maupun jasmani. Dan yang ketiga ada namanya prinsip persamaan dan juga pembebasan. Dan yang keempat ada namanya prinsip kontinuitas dan juga keberlanjutan. Dan yang kelima ada namanya prinsip manfaat dan juga keutamaan. Jadi prinsip pendidikan Islam ini bisa diartikan yaitu bisa individu ini telah memiliki pemahaman tauhid yang kuat dan juga akhlak mulia, akan memiliki daya juang untuk mempertahankan dan juga memperjuangkan hal-hal bagi kehidupan kita. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam ini, yaitu tujuan pendidikan Islam ini bisa mendewasakan spiritual kesempurnaan manusia. Jadi bisa menjadikan manusia ini manusia insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Dan yang kedua ada namanya pembentukan individu mukmin yang tepat. Jadi bisa membentuk, contohnya dalam membentuk akhlak, tingkah laku dan lain-lain. Dan yang ketiga ada namanya pembentukan individu yang soleh, yang seimbang dalam perkembangan rohani, emosional, sosial, intelektual dan juga fisik. Dan yang selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam dalam membangun inklusivitas dan juga toleransi, yang mana yang pertama ada namanya ajaran Islam ini mendorong penghormatan terhadap pemeluk agama dan juga kepercayaan lain. Jadi lembaga dalam pendidikan Islam ini dalam membangun inklusivitas dan juga toleransi ini sangat mendorong terhadap membangun inklusivitas dan juga toleransi terhadap pemeluk agama dan juga kepercayaan lain. Dan yang kedua ada pendidikan inklusif dijalankan oleh dialog yang terbuka dan juga berkelanjutan. Jadi tidak ada namanya lembaga pendidikan Islam ini dalam membangun inklusivitas dan juga toleransi, tidak ada namanya rahasia. Jadi terbuka secara umum. Dan yang ketiga ada namanya nilai-nilai inti dalam Al-Quran mendukung praktis inklusivitas, yaitu saling menghargai, yaitu ta'aruf. Ta'aruf ini bisa diartikan yaitu saling mengenal. Dan yang kedua ada namanya tasamuh, yaitu toleransi. Ini bisa diartikan toleransi ini membutuhkan kebesaran jiwa
dan juga kelapangan dada dalam menerima perbedaan. Dan yang ketiga ada namanya moderasi, yaitu tawasud. Dalam tawasud ini, moderasi yaitu mengambil jalan tengah, jadi tidak ada pembeda, dan juga menghindari sikap-sikap yang ekstrim, dan juga bisa menjunjung tinggi keadilan dan juga keseimbangan dalam kehidupan. Dan yang keempat ada namanya ta'awun, yaitu kerjasama, yaitu saling menolong. Jadi saling menolong ini mengajak untuk saling menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Dan kesimpulannya yaitu bisa diartikan pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan juga inklusif dengan memperhatikan gender. Melalui pendidikan ini kita dapat membangun kesadaran serta menghapus gender yang selama ini menghambat tercapainya kesetaraan, dan juga bisa ketimpangan gender terlihat dalam berbagai bentuk seperti perbedaan akses, perlakuan, dan juga hasil yang diterima oleh laki-laki dan juga perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini tidak hanya berasal dari struktur sosial, tetapi juga dari kebijakan dan juga infrastruktur yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.